Yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami haus akan roti surgawi, kami rindukan yang dari Engkau saja Tuhan. Manusia sangat terbatas, tapi Roh-Mu mampu memuaskan dahaga kami. Dan kami tahu firman-Mu itu mampu memberi kekuatan, kelepasan, kelegaan, kesembuhan. Terima kasih, kami izinkan Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini sudah mendekati akhir dari pandemi. Haleluya. Pak Jokowi memberitakan bahwa vaksin mungkin bisa diedarkan sebelum kuartal pertama 2021. Negara-negara lain juga mengatakan demikian. Jadi sebentar lagi segala sesuatu mudah-mudahan akan kembali menjadi lebih baik. Mungkin tidak normal dulu seperti dulu ada masa transisi. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa kembali beraktivitas. Beberapa waktu ini saya tahu ya banyak yang mengalami kesulitan. Kehilangan pekerjaan, bisnis juga menurun, bahkan ada yang sakit dengan berbagai jenis penyakit. Bapak Ibu sekalian seolah-olah kita mendekati batas kekuatan kita. Ya, rasanya sudah hampir tidak tahan. Tapi memang demikian. Hari ini firman Tuhan akan berbicara bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kalau tidak kita bisa rontok, bisa runtuh dengan tekanan-tekanan dari berbagai jenis tekanan ekonomi, kesehatan, perekonomian dan sebagainya. Firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Aduh, Rasul Paulus ini enak saja. Dia tidak mengalami yang saya alami. Yang saya alami ini aduh, hampir tidak tahan. Tapi sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya kalau Bapak Ibu hanya bisa pikul 100 kilo, beban yang Bapak Ibu, setiap orang tentu berbeda-beda. Beban yang Bapak Ibu tanggung tidak akan lebih dari 100 kilo. Tapi saya pelajari dari firman ini, kadang-kadang tepat 100 kilo. Jadi memang kalau orang hanya bisa tanggung 100 kilo, bebannya juga 100 kilo, itu kan benar-benar kritis. Sedikit lagi kita sudah jatuh. Ya. Saya mengerti itu yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Sebagian Bapak Ibu yang mengalami tekanan yang berat. Rasanya sudah hampir tidak tahan. Ya. Tapi percayalah, setiap orang juga mengalami. Rasul Paulus katakan, dialami oleh semua orang, bukan sesuatu yang aneh. Ya. Rasul Paulus bahkan berkata pencobaan biasa. Jutaan orang hari-hari ini Bapak Ibu supaya mungkin ini bisa meringankan sedikit. Karena kadang kita merasa hanya kita yang mengalami. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya ngobrol ke sana ke sini, saya dengar berita ini. Mungkin tekanannya berbeda. Tapi semua orang di seluruh dunia, orang Kristen juga mengalami tekanan yang berat Bapak Ibu sekalian. Tapi percayalah, tidak akan dibiarkan Tuhan Yesus melebihi kekuatan Bapak Ibu dan saya. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Dan yang luar biasa adalah pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Haleluya, puji Tuhan, jalan keluar ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena kita sudah panik, mungkin karena kita sudah terlalu, istilahnya, bingung. Sehingga kita tidak melihat jalan keluar itu ada di depan kita.
Saya sama istri saya ini paling sering. Kalau kehilangan barang kita udah gerah cari, apalagi kalau misalnya urgent sekali. Alat itu dibutuhkan. Akibatnya kita mungkin sudah mulai agak emosi. Ya. Tapi kemudian malu karena sudah terlanjur emosi, ternyata ketemunya hanya di dekat kita juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, percayalah, jutaan orang sudah alami Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Jalan keluar itu ada. Cuma kita gak punya waktu untuk ambil waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Kita tidak tenang. Tidak ambil waktu untuk teduhkan hati kita dan mendekat kepada Tuhan. Nanti kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita baru bisa lihat jalan keluarnya biasanya ada di sekitar kita. Kita tidak melihat, tapi setelah kita berdoa, kita mendekat kepada Tuhan, kita melihat jelas, luar biasa. Sama seperti hamba dari Elisa ketika diserang oleh tentara yang luar biasa banyaknya. Ya. Budaknya berteriak, waduh Bapak kita diserang seperti ini. Kemudian tuh Elisa berdoa supaya budaknya itu bisa melihat. Kemudian ketika dia lihat ternyata malaikat Tuhan lebih banyak daripada musuh-musuh yang menyerbu mereka. Dan akhir cerita kita tahu Tuhan membutakan mata mereka dan mereka akhirnya menyerah. Dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, yang beserta dengan kita lebih banyak. Malaikat Tuhan yang Tuhan kirim menyertai kita lebih banyak. Jangan sekali-kali meragukan kasih Tuhan. Jangan sekali-kali meragukan kebaikan Tuhan. Jangan sekali-sekali meragukan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Jangan. Kita biji matanya, ingat. Kita buah hati dia. Kita berharga di mata dia. Dan dia peduli dengan kita. Haleluya. Pencobaan ini biasa, kata Rasul Paulus. Dan pasti ada jalan keluarnya. Haleluya. Haleluya. Bapak sekalian, kita butuh kekuatan. Kita butuh kekuatan untuk bisa melalui ini. Sebentar lagi, ya istilahnya kalau orang berlari, ketika mendekati garis finish itu justru keletihannya memuncak. Ya. Rasanya udah gak tahan lagi, mau berhenti saja. Padahal tinggal sedikit lagi garis finish. Itu yang kita alami semua. Sebab itu bersama-sama umat Tuhan, jangan kalah. Sebelum melewati garis finish, kita maju terus bersama Tuhan. Kita melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kita butuh menjadi kuat. Yang kita butuh kuat itu di dalam sini Bapak Ibu sekalian. Saya membaca dalam firman Tuhan, ada orang yang kuat Bapak Ibu. Mungkin semua pasti tahu namanya Samson. Yang kita butuhkan bukan kekuatan yang di luar. Samson sangat kuat. Mungkin ada orang yang hartanya banyak, ya, pintar. Ya. Samson kelebihannya kuat ya. Mungkin dia tidak terlalu pintar karena ditipu oleh banyak wanita. Ya. Tapi dia kuat. Tapi kekuatan di fisik dia itu tidak disertai dengan kekuatan di penguasaan diri. Tidak disertai dengan kekuatan di dalam jiwanya. Kalau kita kuat di luar, gampang sekali kita dijatuhkan dan ditipu oleh dunia ini Bapak Ibu sekalian. Contoh yang lain adalah Daud. Saya bayangkan kalau film-film tentang Daud tidak digambarkan Daud badannya besar. Ya, badannya mungkin ya namanya juga dikatakan pipinya kemerah-merahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Raja Saul dikatakan sepundak lebih tinggi dari seluruh orang Israel. Gagah, itu sebabnya dia dipilih jadi raja yang pertama. Badannya besar, tapi ketika dihadapi yang lebih besar lagi, kalau kita mengandalkan kekayaan, bisa menghadapi kekayaan yang lebih besar. Kekuatan, ada yang lebih kuat lagi, ada yang lebih hebat lagi, kita bisa kalah.
Saul badannya tinggi besar, tapi menghadapi Goliat, dikatakan ketika Goliat menghina-hina, mengejek-ngejek, dikatakan Raja Saul dan umat Israel itu ketakutan, gemetar. Daud yang badannya kecil, dia malah jalan keliling-keliling. Siapa itu? Orang yang tidak bersunat, yang memaki-maki bala tentara kerajaan Allah. Tanya lagi sama lain, apa yang diberikan raja kalau bisa kalahkan orang yang tidak bersunat ini? Badannya tidak terlalu besar. Memang dikatakan dia mengalahkan beruang dan singa, tapi saya yakin beruang dan singa itu takut melihat wibawa dia. Ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita adu badan, mungkin Daud kalah dengan beruang dan singa. Tapi karena dia yakin Tuhan beserta dengan dia, ketika singa mengaum, dia gertak lebih, mungkin singanya gemetar, kemudian ditangkap, katanya janggutnya dipegang oleh Daud, dibunuh. Demikian pula beruang. Ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan fisik, yaitu kekuatan iman, keyakinan, fokus. Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu kita minta dari Tuhan. Ya, mungkin kita tidak kaya, tidak hebat, tidak kuat, tapi kita punya keyakinan itu, kekuatan di dalam yang bisa mengalahkan. Daud seperti itu. Ketika dikejar Raja Saul, dikejar orang-orang Filistin, dikejar orang-orang Amalek yang jumlahnya lebih banyak, dia selalu bisa kalahkan. Itu kelebihan Daud. Dia kalahkan yang lebih hebat dari dia. Sehingga membuktikan kekuatan dia itu bukan yang di luar, tapi di keyakinan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu keyakinan itu. Kita perlu kekuatan di dalam itu. Sehingga boleh dunia ini goncang. Segala sesuatu runtuh, kita punya Allah yang tidak tergoncangkan itu. Kita pun menjadi orang yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama Pak? Percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita melebihi kekuatan kita. Saat ini yang kita butuhkan, kita bertahan, pegang erat-erat janji Tuhan. Di balik ini semua, pasti ada kemuliaan Tuhan akan kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan ada 3. Ya. Bagaimana kita memperoleh kekuatan, sumber kekuatan itu ada 3 pagi hari ini yang mau sampaikan. Cukup Bapak Ibu bisa punya 3 ini, Bapak Ibu bisa survive dari pandemi, bahkan masuk ke 2021 dengan luar biasa, siap mengalami janji-janji tentang Tuhan yang luar biasa. Yang pertama adalah tentu saja, kekuatan, sumber kekuatan yang terutama adalah Tuhan. Mazmur 46 ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terbukti, ribuan tahun, jutaan orang sudah alami. Saya yakin Bapak Ibu dan saya juga sudah pernah mengalami. Hanya kadang-kadang kita lupa. Tuhan itu sangat terbukti, tidak pernah terlambat. Kadang-kadang pas-pasan waktunya memang. Saya ingat ketika kita mau perpanjang sewa gedung kita di tempat kita yang dulu di supermarket Hero. Ada suatu termin pembayaran itu baru datang sorenya. Dari batas waktu deadline pembayaran. Haleluya. Ya, kalau jadi gembala, ya siap-siap dilempari batu pertama. Mana imannya, mana buktinya, ya kan? Tapi puji Tuhan, semua kita berdoa. Dan karena doa orang-orang percaya, Tuhan buktikan dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya apa? Gak usah ragu lagi lah. Dijamin, pasti. Dijamin, pasti Bapak Ibu ditolong. Bapak Ibu pasti diselamatkan. Keadaan ekonomi pasti dipulihkan. Keluarga rumah tangga pasti dipulihkan. Segala sesuatu dipulihkan. Karena Tuhan prioritaskan adalah anak-anaknya. Kalau mengalami pandemi, semua orang mengalami. Saya ingat ketika Abraham, ketika anaknya Ishak,
ketika Yakub yang sudah menjadi nama Israel bersama anak-anaknya mengalami kekeringan di Timur Tengah, semuanya mengalami kekeringan. Orang Mesir kekeringan, orang Kanaan kekeringan, anak Tuhan juga karena tinggal di situ ya kekeringan juga. Ya, gak bisa mendapat perlakuan khusus. Tuhan susah itu karena daerahnya sama. Ya. Ada saat-saat memang Tuhan kasih perlindungan di tanah Gosen ketika tulah dikirim. Tapi kekeringan seperti itu yang dialami, itu dialami semua. Tapi puji Tuhan, orang Israel, Abraham, Ishak diberi jalan keluar. Ya. Kita tahu Abraham dan Ishak pergi ke Gerar. Di sana mereka menabur dan menuai 100 kali lipat walaupun di zaman kekeringan. Yakub bersama anak-anaknya dibawa oleh Yusuf ke tanah Gosen yang subur untuk melewati masa kekeringan 7 tahun. Bapak Ibu sekalian, kita juga ngalami nggak apa-apa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu hari-hari ini ikut dalam dalam CG, ikut dalam worship, healing worship, worship fajar, ibadah, satu teduh pribadi. Lakukan, mendekat kepada Tuhan karena pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Orang yang kita andalkan bisa mengecewakan. Perusahaan yang kita andalkan bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Sumber kekuatan pertama adalah Tuhan kita. Ambil lebih banyak waktu mendekat kepada Tuhan. Quality time. Kadang-kadang waktu yang lama tapi fokus kita tidak di situ. Quality time. Ambil yang benar-benar serius mendekat kepada Tuhan. Itu satu-satunya jalan keluar kita. Sumber kekuatan kedua adalah mulut kita sendiri. Haleluya. Ini harus dibagikan lebih sering. Karena kita kadang-kadang lupa walaupun kita sudah diajarkan. Amsal 18 ayat 21, kita mungkin sudah dengar. Sering sekali, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita Bapak Ibu, keadaan ekonomi seperti ini, hidup mati kita ditentukan lidah kita. Kalau kita katakan ambruk deh saya, hancur hidup kita, hancurlah itu. Tapi kalau kita bilang Tuhan mampu menolong saya, Tuhan membebaskan saya dari kesesakan ini. Tuhan sudah terbukti dulu menyelamatkan sekarang pun dia akan selamatkan. Besok pun dia tetap akan menyelamatkan saya. Haleluya. Haleluya. Di Bilangan 14:28, Tuhan bilang begini kepada orang Israel. Musa dipanggil, kemudian katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ketika orang Israel takut, ingat, Tuhan paling benci kata takut. Takut masuk tanah perjanjian, sekalipun sudah mengalami banyak mujizat, sudah mendapat penyertaan dalam tiang awan, tiang api, sudah dibuktikan dalam beberapa peristiwa mujizat terjadi dalam hidup mereka, keluar dari Mesir dengan mujizat yang hebat sekali. Mereka takut dan katakan kami akan mati. Lalu dikatakan Tuhan, kamu bilang mati, matilah engkau. 40 tahun mereka berkelana di padang gurun dan orang-orang di atas 20 semuanya mati digantikan generasi yang muda. Artinya dikatakan sini, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu.
Kalau kita kata di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita katakan dengan lembut, dengan memuja seperti itu. Ketika dompetmu lagi habis, gak ada duit. Ketika tagihan sudah datang, oh, malaikat di surga gak tahan. Langsung itu buka tuh berangkas-berangkas di surga itu. Kirim lewat saluran-saluran berkat di bumi yang Tuhan sudah sediakan. Luar biasa. Seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, seperti itulah yang aku lakukan kepadamu. Kata Tuhan seperti itu. Hari-hari ini apa yang kita katakan dengan mulut kita, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan bahkan bisa berakibat kematian dalam hidup kita, itu sudah ada di diri kita, yaitu mulut kita, lidah kita. Berapa banyak kita menggemakannya, dia akan menikmatinya. Kalau kita hanya berkata sekali-sekali saja, Bapak Ibu, itu gemanya hanya sedikit. Ya kan firman Tuhan katakan apa? Siapa suka menggemakannya. Berarti kalau kita suka menggemakannya, kita baru makan buahnya, kita baru makan hasilnya. Mari kita menjadi jemaat yang suka menggemakan firman Tuhan. Menggemakan apa? Puji-pujian Tuhanku El Shaddai. Dia mampu memberikan segala sesuatu yang kubutuhkan. Tuhanku adalah penyembuhku. Apapun penyakit yang kuderita, aku disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Katakan dengan gairah, dengan senyum, dengan mengucap syukur, dengan percaya. Ini resep untuk menggerakkan hati Tuhan. Dan itu kekuatan yang lebih hebat daripada secarik cek ataupun orang yang kita harap-harapkan. Lebih kuat daripada pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Perkataan kita yang mampu mengubahkan. Ingat Tuhan Yesus kita yang kita puja. Dia berkatakan begini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Saya kalau ada Alkitab, saya semuanya percaya. Tapi kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata, itu udah jadi pegangan. Gak usah dipikir-pikir, gak usah ditafsir-tafsirkan artinya. Gak usah harus sekolah Alkitab untuk tahu artinya. Telan aja. Karena Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang sederhana. Dan itu tidak perlu dianalisa secara rumit. Kita terima saja. Barang siapa kita perkatakan kepada gunung itu pindah dan tidak bimbang. Kalau kita mendekat kepada Tuhan kita tidak akan bimbang. Kalau kita berdasarkan firman Tuhan kita tidak akan bimbang. Sekarang bagian kita suka menggemakannya. Haleluya. Bapak Ibu harus suka menggemakannya. Pagi hari katakan, Tuhan adalah Tuhan gembalaku. Engkau datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Ingat, katakan dengan senyum, dengan semangat, dengan ucapan syukur, dan dengan berani. Karena Tuhan suka. Dan dia katakan, apa yang kau katakan kepadaku itu, yang ku dengar itu juga yang akan kulakukan kepadamu. Haleluya. Yang terakhir adalah, kekuatan pertama adalah tentu saja mendekat kepada Tuhan. Kekuatan kedua adalah mulut kita ini. Kita harus perangi semua suara-suara yang masuk kepada kita. Gagal engkau loyo, engkau kalah, engkau sakit, engkau tidak tertolong. Masuk sini. Lawan dengan mulut kita. Tidak, bersama Yesus.
Oh haleluya, aku memiliki hidup-hidup yang berkelimpahan. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan. Sekalipun melewati lembah kekelaman, sekalipun di lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab itu yang menghiburkanku. Haleluya. Yang terakhir adalah kekuatan kita adalah hati kita harus gembira. Ya, Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Ibu sekalian, semua peristiwa yang kita alami, omongan-omongan yang iblis kirim kepada kita, itu bisa membuat kita patah semangat. Dan kalau kita patah semangat, mana bisa kita percaya kepada janji Tuhan. Mana bisa kita bangun dan menghadapi masalah kita. Kita makan menjadi pedih hati kita. Waduh, lawannya adalah hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau orang berseri-seri, orang lain pun rasanya mau lebih dekat dengan kita. Kalau mau kerjasama, dia pilih orang yang seperti itu. Ada daya tarik khusus. Ya, yang masih sendiri, kalau engkau berseri-seri, pasti kesempatanmu 10 kali lipat lebih banyak kalau daripada muka pedih, muka susah. Karena semua orang susah, bagaimana ngapain cari pasangan yang susah juga? Itu namanya double susah. Tapi kalau ada yang mukanya gembira, ini pasangan yang cocok, ini membuat hidup ini lebih indah. Haleluya. Hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Kalau Rasul Paulus katakan di Filipi 4, bersukacitalah. Artinya apa? Gembira, sukacita itu terserah kita. Bukan terserah tergantung banyaknya uang, bukan tergantung makanan yang akan kita makan, bukan tergantung liburan yang kita sedang nikmati. Bapak Ibu boleh pergi ke Raja Ampat, boleh berdiri di bawah menara Eiffel di Paris sana, tapi engkau hatinya tetap sedih. Engkau bisa makan hamburger segede gini, tapi engkau tetap sedih. Engkau bisa banyak deposito, tapi enggak tahu besok mau ngapain. Tapi kalau hati yang gembira, engkau punya segala sesuatu yang tadi semuanya engkau bisa nikmati. Harus gembira. Gembira, Rasul Paulus katakan bersukacita. Artinya itu ada tombol di sini Bapak Ibu sekalian. Di dalam hati kita ini ada tombol yang kita bisa cetek-cetek sendiri. Kalau kita mau sedih ya boleh. Kalau mau kita gembira juga boleh. Gembira sekali lagi bukan tergantung makanan, hiburan, uang yang kita miliki. Tapi terserah. Pagi ini kalau kita bangun, kita bisa bangun dan hari ini aku mau gembira. Kau mungkin sedang sakit, engkau mungkin sedang ada uang, engkau mungkin tidak ada apa. Tapi kalau kau katakan gembira, aku gembira karena Tuhan sudah ampuni aku. Aku gembira karena Tuhan adalah gembalaku, tidak membiarkan aku kekurangan. Aku gembira karena Tuhan Yesus datang untuk memberiku hidup. Pasti kita bisa hadapi hidup ini lebih baik. Ide-ide akan kita bisa lihat, tuntunan Tuhan kita bisa lihat jelas. Sebaliknya kalau kita muram, takut, ngomel, marah-marah, menyalahkan manusia, menyalahkan Tuhan, tidak ada gunanya. Nehemia 8 ayat 10 katakan, janganlah kamu bersusah hati karena sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa yang lain, the joy of the Lord is your strength. Ya, ada lagu-lagu yang sudah lama. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Artinya sukacita karena memiliki Tuhan. Dan dimiliki Tuhan itu lebih dari apapun juga. Harus kita bisa selalu rasakan. Karena itu puncak dari kebahagiaan. Kita switch sendiri Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita murung sakit, kita harus, aku mau bergembira hari ini. Aku mau bersukacita hari ini. Yes. Ya, pertama kita seperti paksa diri kita Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita berjalan dengan iman, itu tidak berdasarkan perasaan dan kondisi badan. Tapi kita katakan seperti yang kita mau.
maka percayalah, hari ini engkau akan berbahagia. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang yang dekat dengan engkau pun akan ketularan menjadi gembira. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah membuat kami menyesal mengikut Engkau. Sangat terbukti dalam kesesakan seperti apapun, Engkau menjadi penolong yang luar biasa. Jemaatmu hari-hari ini dengan segala tekanan yang berbeda-beda, tapi kami tahu tidak ada satupun yang tidak dipandangi Engkau. Karena kami biji matamu, buah hatimu. Segala sesuatu ini akan berakhir dengan kemuliaan bagi namamu. Pertolongan darimu tidak pernah terlambat Tuhan. Setiap kali kami dalam tekanan, jalan keluar sudah Engkau sediakan. Berkati semua umatmu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin.